Bahu-membahu, ratusan warga Kelurahan Alepolea, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros memindahkan rumah panggung ini. Bermodalkan bambu yang diikat pada tiang rumah, warga berusaha menggesernya sedikit demi sedikit. Dalam bahasa Bugis, tradisi ini populer dengan sebutan mapalete bola atau pindah rumah. Tidak ada bayaran untuk jasa mengangkat rumah. Warga melakukannya secara sukarela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para pembelajar sudah berdoa hari ini? Jika belum, segera panjatkan doa dengan khusyuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para pembelajar, apa pendapat kalian tentang kegiatan yang tampil pada bagian awal video tadi? Kita tentu sepakat bahwa kegiatan yang berupa kerjasama tersebut penting dilakukan termasuk oleh masyarakat di daerah. Lalu, bagaimana pola kerjasama masyarakat di daerah? Mari kita pelajari dalam materi bentuk-bentuk kerjasama masyarakat di daerah dalam kerangka NKRI. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita simak dahulu informasi berikut terkait tujuan pembelajaran dan model pembelajaran apa yang akan kita pakai pada kesempatan kali ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat: pertama, bangga terhadap daerahnya sebagai bagian dari NKRI. Dua, berperilaku gotong royong untuk mendukung peran daerah dalam kerangka NKRI. Tiga, menjelaskan pengertian kerjasama. Empat, menjelaskan arti penting kerjasama. Lima, menjabarkan bentuk-bentuk kerjasama masyarakat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Enam, mendeskripsikan bentuk kerjasama sebagai kearifan lokal daerah setempat. 7. Melaksanakan penelitian sederhana untuk mengilustrasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya dan menjalin kerjasama berbagai bidang kehidupan sebagai bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita masih menggunakan model pembelajaran project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek sebagai kelanjutan pertemuan sebelumnya. Adapun aktivitas yang akan kalian lakukan adalah aktivitas 5, yaitu menguji hasil. Untuk lancarnya kegiatan pembelajaran, jangan lupa siapkan alat tulis, LKPD, buku siswa, serta perangkat akses internet yang memadai. Selamat belajar! Aktivitas 5. Menguji hasil. Bahaslah kelayakan proyek yang telah kalian buat. Apakah sudah baik untuk ditampilkan kepada kelompok lain, baik dari segi isi maupun tampilannya. Tayangan berikut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif bahan atau landasan berpikir dalam pembuatan proyek kalian. Para pembelajar, kalian tentu pernah bekerja sama. Lalu, apa itu kerjasama? Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki naluri berkumpul atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Selain itu, manusia juga sebagai makhluk individu yang memiliki kekurangan dan kelebihan, memiliki kebutuhan, sehingga membutuhkan bantuan pihak lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Oleh karena itulah, manusia melakukan kerjasama dengan sesamanya. Nah, kerjasama dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dan dilandasi prinsip saling menguntungkan dan saling percaya. Kerjasama tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk bidang kehidupan. Manusia melakukan kerjasama karena tindakan itu memiliki manfaat atau arti penting. Antara lain, pertama, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat selesai. Kedua, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ketiga, pekerjaan menjadi lebih efektif, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan dan efisien.
yaitu menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Keempat, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Kelima, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, apa saja bentuk-bentuk kerjasama tersebut? Silakan simak penjelasan berikut ini. Pertama, kerjasama bidang sosial politik. Kerjasama ini dilandasi sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, setiap perilaku politik didasari oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Artinya, pengambilan keputusan dengan musyawarah bersama melalui pemikiran yang sehat dan bijaksana atau melalui lembaga-lembaga perwakilan. Contoh kerjasama ini antara lain: 1. Memberikan hak suara dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. 2. Aktif menyumbangkan pemikiran dalam rapat desa. 3. Bergotong royong membantu sesama yang membutuhkan, dan lain-lain. Kedua, kerjasama di bidang ekonomi. Hal itu dilandasi pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, pasal 33 ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun contoh kerjasama masyarakat di bidang ini antara lain membayar pajak tepat waktu, aktif menjadi anggota koperasi, dan mendukung kegiatan pembangunan untuk memajukan daerah. Ketiga, kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Landasannya adalah pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh kerjasama di bidang pertahanan keamanan adalah mengikuti aturan yang berlaku di sekitar, mendukung kegiatan Siskamling atau Sistem Keamanan Lingkungan. Selanjutnya, menolak paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pembelajar, selanjutnya marilah kita bahas bentuk kearifan lokal masyarakat di daerah berupa kerjasama. Pertama, Manunggal Sakato di Provinsi Sumatera Barat merupakan istilah gotong royong di nagari atau desa, Sungai Beringin, Kecamatan 50 Kota. Para penghulu atau tetua adat berperan mengkoordinir masyarakat yang telah dibagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan tugas-tugas khusus. Kedua, Sikaroban, Palembang adalah bentuk kerjasama masyarakat di daerah Palembang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ketiga, Sibilulungan, Jawa Barat. Secara arti kata, Sibilulungan berarti saling tolong. Selanjutnya, di dalamnya juga terkandung nilai-nilai luhur, seperti seia sekata, sepemahaman, saling mendukung, saling menyayangi, bekerja sama, serta semangat persaudaraan. Keempat, Menugal di Kalimantan Tengah adalah cara menanam padi secara bergotong royong di ladang pada masyarakat suku Dayak. Kegiatan ini memerlukan proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan sampai penanamannya. Oleh karena itu, dilakukan secara bersama-sama. Kelima, Subak di Bali adalah organisasi kemasyarakatan yang mengatur sistem irigasi pertanian padi masyarakat suku Bali. Keenam, Basiru di suku Sumbawa, NTB, merupakan kegiatan saling bantu dan berbalas kebaikan dalam hal ketenagaan ketika seseorang memiliki acara atau hajatan. Sekarang, Basiru juga dapat diberikan dalam bentuk barang atau uang. Keenam, Mapalus di Sulawesi Utara. Cara arti kata, Mapalus berarti saling mencurahkan tenaga dan sumber daya atau saling membagikan apa yang dimiliki masing-masing pihak atau orang. Pola kerjasama ini dapat kita jumpai pada masyarakat suku Minahasa, misalnya dalam hal memindahkan rumah. Ada banyak istilah kerjasama di daerah-daerah lainnya. Hal itu merupakan kekayaan budaya bangsa yang harus kita jaga dan lestarikan. Setelah mengerjakan aktivitas ini, kalian telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran untuk kali ini. Selanjutnya, kumpulkan hasil pengisian LKPD kepada guru untuk mendapat penilaian.
Para pembelajar, kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran. Seperti biasa, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Begitu juga kontribusi yang telah diberikan pihak-pihak yang ada di belakang kita dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN Asyik.